pernah takut Agus, biarin. Agus kan nggak ngerasa berbuat yang macam-macam juga, ya biarin dia. Lihat kok. Tapi masih menyimpan nama Tomara dengan Tenopi sih? Ya enggak sih. Untuk apa kita dendam menyimpan amarah? Ya kan Agus bilang, Agus tuh nggak punya, bukan orang yang pendendam sih. Bahasa Itu bagus. aja sih. Bahasanya Agus memang keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ini kabar terbaru lah ya, yang agak mulai panik juga mungkin ya, karena sekarang ini semua melaporkan begitu. Tenopi akan melaporkan, kemarin di video saya sebelumnya ada tuh 4 orang yang akan dilaporkan ya. Tersinggung juga gitu Tenopi ya dengan berbagai laporan-laporan yang diterima begitu. Tidak menutup kemungkinan juga Agus akan dilaporkan balik begitu. Tapi yang seru semeton ya, di saat semua saling melaporkan sekarang, ini laporan dari Densu ya, ini udah masuk ke Mabes ya, untuk bagaimana menyikapi persoalan. Jadi gimana video singkatnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Saya akan tanda tangan untuk surat kuasa kepada Pak Anwar dan Mas Ogi lewat kantor Advokat Muhammad Anwar Associate untuk masalah pelaporan para tabas kepada saya. Di mana itu ya? Di Polres Jakarta Jaksel sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu, supaya para tabas tahu kalau saya keren gue suka. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut, tidak akan takut. Gentle hadapi proses hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi. Karena menurut saya, Ini kuasanya ya. secara Farhad, kau lawan aku sekarang Farhad. ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Ya, jadi Bang Densu lah. iya. Kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang asik. Jadi kita senang dengan Pak Anwar dan Pak Sogi waktu ngawal kasus kami, sangat kooperatif, sangat koordinatif banget, dan speednya mantap. Jadi makanya kita mengajukan Pak Anwar sama Pak Sogi. Nanti kita lihat ya. Kan biasanya ada yang nebeng-nebeng tuh. Iya, biasa itu. Nanti kita lihat. Cuma kita nggak mau terlalu umbar-umbar karena menurut kami apa sih yang mau disombongkan? Iya sih benar. Nggak ada yang perlu disombongkan. Thank you. Kita on the track aja. Ya, hukum itu alur hukum. Ya, sesuai dengan prosedur yang baik aja. Iya. Thank you. Terima kasih ya. Nah begitu ya, ini sudah memberikan kuasa sekarang ya. Jadi kuasa hukum melawan kuasa hukum lah. Jadi menarik juga kemarin waktu podcastnya Om Deddy begitu kan. Di situ juga dengan panjang lebar Densu menyampaikan begitu, siapapun yang akan kalah menang sebenarnya, walaupun memang tujuannya Bang Densu tidak mencari kalah menang begitu. Hanya ingin menyetop ya bahwa janganlah menakut-nakuti orang dengan hukum begitu. Itu yang dimau sama Bang Densu sebenarnya. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika nanti kalau Bang Densu kan dari podcastnya Om Deddy udah sampaikan bahwa saya sudah masuk merasakan begitu. Tapi seandainya dia begitu yang akan masuk, jadi bagaimana? Itu yang menarik ya semeton ya. Coba kita langsung ke kantor polisian ya untuk mengecek pelaporan yang sudah masuk, yang sudah dilayangkan oleh Bang Densu. Ini dia. Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya saudara DS, terlapornya saudara FA. Jadi menurut keterangan pelapor, jadi dalam laporannya pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam pernyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban.
Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Ya, jadi Iya. inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan didalami oleh rekan-rekan penyelidik. Ya, laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu, ya. Pasalnya terkait apa, Pak? Ya, dugaan peristiwa pidananya pengancaman sebagaimana diatur di pasal 369 KUHP. Ya. Saat melaporkan, pelapor menyertakan barang bukti 1 unit elektronik video. Nah, begitu ya. Ini sudah masuk semuanya. Tinggal nanti siapa yang kalah dan siapa yang menang ya biar kita serahkan lah ya ke kepolisian begitu, atau ke penyidik, atau ke siapa nanti yang akan berkompeten di bidangnya. Tapi intinya teman-teman ya, ini memang wajar dilakukan oleh Bang Densu begitu. Mengingat kemarin memang gentor sekali itu dipojokkan Bang Densu. Selain Mbak Novi juga Bang Densu juga dipojokkan. Kenapa dipojokkan? Karena awal semua ini yang menurut si Sono itu adalah dari podcastnya Bang Densu. Yang gimana kita ketahui bahwa naiknya jumlah donasi yang masuk ya atas salah satu ya berkat podcastnya Bang Densu begitu ya. Tapi kita kembali ke Agus teman-teman ya, yang kemarin kan ditarik itu ya, Bang Densu juga membuat polling itu ya, bagaimana sih kita kemanakan nih dana dari donatur nih begitu ya, di pollingnya di kanal YouTube-nya. Jadi menarik teman-teman ya tanggapan si Agus begitu ya tentang polling yang sudah dilakukan oleh Bang Densu. Ini dia. Agus malu-malu ditanya tentang peluang pengembalian uang donasi. Mas Agus, dari kejadian ini apa sih mungkin hikmahnya, Mas? Hah? Banyak sih hikmah yang dipetik gitu. Apa Mas mungkin, Mas? Ini ditanya Mas. Mas Agus, Hah? kan donasi masih utuh nih. Apabila mungkin ingin dikasih lagi ke Mas Agus, masih mau nerima gak sih? Kira-kira. Itu dari jawab sama pengacara. Dari Mas Agus pribadi? Bilang aja iya mau Dari gitu. Mas Agus pribadi. Mau gitu aja. Masih mau nerima nggak Mas? Masih mau nerima Masih nggak? mau nerima nggak mungkin, Pak Agus? Mau aja, nggak usah malu-malu lah. Tergantung paparatnya. Nah, karena kan Novi dari awal memang fokusnya itu ingin nyembuhin. Itu bukan untuk yang lain-lain. Itu gimana tuh Mas? Ya, Masih mau nerima gak Bu? Iya aja bilang gitu. Iya mau. karena kan memang sebenarnya sobat penyembuhan ya, insya Allah kalau memang ada etikat baik. Etikat baik apalagi sih etikat baik, kalau ada etikat baik bilang aja mau begitu. Jadi gimana kalau uang itu akan dikembalikan begitu kan? Bilang aja mau gitu. Karena selama ini persoalan kan itu, kalau Anda mengikhlaskan dan kalau Anda sebenarnya tidak mau menerima itu, ya sudah tinggal disampaikan saja. Saya tidak mau, ya sudah. Saya tidak mau, silakan Teh Nopi mau diapakan uang itu. Tapi kemarin merengek-rengek Teh Nopi, ayolah. Aku sakit. Yang bilang begitu kemarin siapa? Ya. Jadi udahlah, nggak usah malu-malu lah ya, nggak usah malu-malu. Kalau emang mau aja. Tapi sebenarnya simple aja sebenarnya ya. Uang itu akan kembali tuh, kita ikuti aja gitu ya. Apa yang menjadi prosedur yang akan dijalankan oleh Teh Novi begitu. Sesimpel itu sebenarnya, ya. Dan kurang lengkap juga sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan tuh ya komentar para netizen ya. Jadi gimana komentar para netizen sebetulnya? Ini video kalian. Saya akan tanda tangan untuk surat kuasa kepada Pak Anwar dan Mas Bang Densu, aku padamu. Pengacara yang Bang Densu pakai ini pengacara yang luar biasa. Hadapi. Dia pikir semua orang mau mati kutu sama dia. Ya. Betul. Farhat. Ada lawanmu nih. Ya. Ayo. Seru. Tapi aku paling senang sih lihat nyalinya Bang Densu ini, ya. Nyali apa ya? Laki banget. Satria. Laki gentleman. Bukan kayak nyalinya si Farhat. Farhat itu nyalinya. Nyali mami online. Permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari Boy, yang bikin masalahnya nggak selesai itu elu. Tuh. Lu. Coba dari dulu lu nurut sama perkataan Kak Nopi sama perkataan Bang Densu, lu berobat. Udah sekarang selesai, lu berobat dibiayain. Uang nggak akan kemana-mana, sisanya bisa lu pakai usaha, bisa lu pakai beli mobil. Ini mah kan lu yang malah ngelaporin
Teh Nopi segala Iya. sama si PA itu. Bener sih. Kemarin ada acara Sama si untuk PA. membahas kasus lu, mendamaikan pihak lu sama pihak Teh Nopi, kan lu yang malah nggak datang. Jangan. Jadi siapa Iya, sebenarnya yang betul. mau memperpanjang masalah yang nggak mau damai? Gak usah playing victim deh Gus. Kalau kita berandai-andai sebetulnya ya, bagaimana sih psikologis Agus sekarang dengan polling yang dilakukan oleh Bang Densu begitu ya. Sedangkan sebelumnya, video sebelumnya saja itu kan Agus sampai merengek-rengek nangis begitu, mempertanyakan status donasi itu begitu. Yang dimana statement di sana menyampaikan kalau memang sudah diberikan ya ikhlas lah begitu. Coba kita flashback sebetulnya pernyataan Agus kemarin waktu dipertanyakan uang donasi itu. Ini dah videonya. Agus memohon donatur ikhlas donasi untuknya. Bayangin kalau kalian merasakan seperti itu, gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan, saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Nah begitu ya, yang dimana memang kalau lihat dari video sebelumnya, dia tidak menginginkan uang itu begitu, karena harga diri keluarga istrinya dan sebagainya jauh lebih besar daripada itu begitu. Kemudian sebetulnya coba kita ini salah satu video juga ya, waktu memang kok ndak ada semangatnya sekarang si Agus ini begitu ya. Menarik sebetulnya waktu didorong dari kursi roda gitu oleh Wawa. Ini dia. Wah, gimana Pak hari ini nemenin Agus sendiri kan sudah mendengar juga penerangan dari dokter sendiri, gimana responnya tadi? Ya, juga sedih ya. Tapi memang itu dari awal sih memang dari vonis itu memang 95% bisa melihat dari awal. Berarti sama ya? Tapi kenapa pada bilang Agus itu pura-pura buta, gitu. Saya sedih itu aja. Berarti informasi dari dokter pun sama dengan yang dimakan dokter Pedoya, dokter sini sama saya biar tahu sendiri. Oke, Agus gimana Agus untuk persiapannya kan mau diperiksa lagi, mungkin seperti apa untuk jelang nanti operasi? Ya nanti seperti apa prosesnya aja deh. Kita lihat ke depannya seperti apa prosesnya. Untuk sekarang masih ya biarin aja lah, lihat prosesnya aja lah. Nah gitu sebetulnya ya, dari sekian banyak video yang tersebar juga sekarang ini, netizen juga mempertanyakan begitu, kok lebih dekat sama Wawa daripada istrinya begitu sekarang Agus ya. Tapi kita ambil positive thinkingnya saja begitu ya. Tapi kalau analisa saya sebetulnya begini ya, yang kemarin yang membuat seviral ini sekarang kasusnya Agus ini mungkin ya, dan ini pasti salah, apa yang menjadi kesimpulan saya bahwa selama ini memang dipengaruhi oleh si Wawaw ya, karena mungkin Bang Farhad juga mungkin masuk ke Mbak Wawaw untuk bagaimana mempengaruhi si Agus ya, karena kita lihat psikologi juga istrinya juga, karena Wawaw juga kayaknya kenapa dia melakukan seperti itu, biar yang apa yang ditransfer kemarin itu katanya dikasih gitu kan, tidak ada masalah, lumayan loh 100 juta bu. Segitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.